Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Endang dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Arifa Nur Itsna, NIM 23101760254. Di sini saya akan menjelaskan terkait topik 3 penelitian tindakan kelas terkait dengan objek PTK, masalah PTK dan juga alternatif solusi yang ditawarkan. Di sini saya mengambil judul penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar dan rasa ingin tahu atau curiosity di matematika siswa. Oke, untuk yang pertama, pendidikan itu merupakan roda penggerak kehidupan manusia seiring dengan teknologi yang semakin modern di era sekarang. Dalam proses pembelajaran, hasil belajar itu memiliki peranan penting karena hasil belajar dijadikan tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik itu mengalami perubahan setelah dia mendapatkan pengalaman belajar. Kemudian, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi, menjelaskan bahwa pembelajaran matematika ini bertujuan agar peserta didik salah satunya memiliki kemampuan untuk memiliki rasa ingin tahu dalam mempelajari matematika. Jadi dengan memiliki rasa ingin tahu ini, pembelajaran itu akan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik tersebut. Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil observasi, sebelum saya menyebarkan angket di sini, saya melihat bahwa observasi di kelas peserta didik itu kurang antusias dalam dia bertanya, dalam dia mengemukakan pendapat, dan terkadang masih ada peserta didik yang tidur di dalam kelas tersebut. Dan ini akhirnya saya memberikan sebuah angket tentang rasa ingin tahu, dan juga saya melakukan dokumentasi terkait dengan penilaian hasil ujian sumatif. Nah, di sini ada hasil angket yang telah saya sebarkan waktu observasi dengan indikator dari rasa ingin tahu, itu ada explore, discover, adventures, dan questioning. Nah, di sini dapat diketahui bahwa masing-masing presentase dengan explore 62,2%, discover 64,8%, kemudian adventures 58,7%, dan questioning 61,90%. Dengan rata-rata, jadi rasa ingin tahu siswanya ini 61,9%. Hal ini masih dalam kategori yang kurang untuk rasa ingin tahunya. Kemudian saya melakukan dokumentasi di hasil akhir sumatif itu di ulangan dari 11 IPA 1 di SMA Negeri 11 Yogyakarta di sini dengan KKM 75, ada sebanyak 5 siswa yang lulus. Ada sekitar 13,89%. Kemudian ada siswa yang tidak lulus dengan jumlah siswa 31 dan persentase 86,11. Dari hasil KKM di sini, dari hasil presentase ketuntasan belajar, masih banyak siswa yang belum lulus, belum bisa mencapai KKM yang diharapkan. Sehingga perlunya sebuah pembelajaran yang bisa meningkatkan dari hasil belajar dan rasa ingin tahu. Jadi memang benar bahwa di SMA Negeri 11 Yogyakarta ini kurang pada rasa ingin tahu dan hasil belajar. Kemudian untuk analisis faktor masalah, jadi apa yang menyebabkan rasa ingin tahu dan juga hasil belajar itu rendah di 11 IPA 1 itu. Nah, berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu saya, jadi model selama ini digunakan oleh guru itu masih dengan ceramah dan tanya jawab. Mereka menjelaskan dalam suatu kelas tersebut, guru menjelaskan jalannya kegiatan itu didominasi oleh guru. Jadi ini membuat peserta didik bergantung dengan apa yang diberikan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi rasa ingin tahu siswa itu menjadi berkurang. Dan penggunaan model yang tidak bervariasi ini membuat siswa jenuh dalam pembelajaran. Pada saat guru menjelaskan, materi suasananya itu lumayan ramai. Jadi ada beberapa siswa yang duduk di barisan depan yang tidak memperhatikan penjelasan guru. Jadi ada juga siswa yang duduk di belakang, tidak membaca buku dan acuh terhadap pembelajaran.
Kemudian alternatif solusi dari adanya faktor permasalahan tadi berarti kita harus mengubah model pembelajaran yang dilakukan guru. Alternatif solusinya menurut kajian literatur dalam Hipponis dan Hopkins dalam Lukas dan Samuel itu menjelaskan ada 10 teori mengenai tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, yaitu dengan menerapkan pembelajaran kelompok kooperatif. Selain itu, menurut Astarina dan juga Pramono, model PBL ini merupakan model yang tepat jika digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Selain itu juga ada Dutch dalam Aningtias. Jadi model PBL ini bisa melatih siswa untuk membangun pengetahuan dan mengembangkan rasa ingin tahu mereka melalui proses pemecahan permasalahan nyata yang ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, dari kajian teori atau penelitian dan pendapat dari ahli-ahli tersebut, saya menggunakan model problem based learning untuk mengatasi rendahnya kemampuan rasa ingin tahu peserta didik dan juga hasil belajarnya. Model pembelajaran problem based learning di sini dimulai dari orientasi masalah, memberikan sebuah permasalahan kepada peserta didik, dan dari permasalahan ini peserta didik itu akan mencari tahu lebih lanjut gimana untuk menyelesaikannya, kemudian mengorganisasikan peserta didik, kemudian membimbing penyelidikan. Nah, disinilah di dalam diskusi peserta didik itu melakukan proses berpikir untuk membangun, mengembangkan, dan juga meningkatkan pengetahuannya sendiri dengan cara mencari tahu langkah penyelesaian persoalan yang dihadapi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyajikan hasil karya. Dengan melakukan presentasi, peserta didik itu bisa terdorong untuk aktif bertanya, entah kepada kelompok yang sedang presentasi atau dengan guru untuk mengkonfirmasi jawaban yang telah mereka buat. Terakhir yaitu tentang evaluasi. Di sini adalah siswa menyimpulkan bagaimana materi yang sedang ia pelajari, apa yang dapat mereka pelajari di situ gitu. Kemudian langkah-langkah inilah yang nantinya akan mendorong rasa ingin tahu dan juga hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, dalam penggunaan model problem based learning ini, model ini tuh siswa lebih aktif dalam berpikir dan memahami materi secara berkelompok dengan melakukan investigasi, inquiry terhadap permasalahan yang benar-benar real di sekitarnya. Jadi mereka itu mendapatkan kesan yang mendalam dan pembelajarannya itu akan lebih bermakna. Nah, dari proses berpikir yang dialami siswa ini tadi itu akan mendorong rasa keingintahuan siswa, karena siswa akan membangun, mengembangkan, dan meningkatkan pengetahuan mereka sendiri dengan mencari tahu langkah penyelesaian yang persoalan yang dihadapinya. Jadi dengan kata lain, hasil belajar ini juga akan semakin membaik. Baik, cukup sekian presentasi terkait dengan objek PTK, kemudian masalah PTK dan alternatif solusi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.